Hai, baik, saya lanjutkan. Nah, ini ya. Pilih spot-spot tertentu yang kalian perhatikan sering ada permasalahan ya. Terus kemudian anak-anak, jika kosakata permasalahan yang ingin kalian sebutkan itu tidak ada, bisa cari di Google ya. Misalnya sering terjadi kecelakaan. Nah, itu bisa ya kalian cari di kamus dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi nah, kemudian wawancarai keluargamu dalam bahasa Indonesia ya. Maksudnya kalian tanya orang sekitar kalian ya, kira-kira pendapatnya apa mengenai permasalahan yang ada di tempat yang akan kalian presentasikan. Nah, kemudian jika sudah di list, kemudian berkelompok kalau di kelas ya, tapi karena ini PJJ individu saja, saya rasa gampang ya, karena ini sederhana sekali kalimatnya ya, hanya ingin melihat ya hasil survei, kemudian cara mengatasi permasalahan ya, cara mengatasi permasalahan yang ada di kota kalian, dilihat dari sisi atau pemikiran siswa SMA seusia kalian ya. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, contoh presentasinya langsung saja, simple sekali ya, bahasa Jepangnya hanya sedikit, tapi ini lebih fokusnya di penyelesaian masalahnya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekali lagi ini sebetulnya berkaitan dengan adiwiyata, lingkungan. Nah, jadi tujuannya adalah untuk melihat solusi ya, solusi yang bisa kalian sampaikan ya dari sisi atau pendapat siswa SMA seusia kalian ya. Kita simak, dengarkan dulu. 私たちの町について発表します。道が危ないです。これで終わります。ありがとうございました。 Nah, jadi kalimat bahasa Jepangnya itu hanya menyebutkan permasalahannya apa ya. Judulnya Watashi tachi no machi ni suite happyoshima, sama dengan yang tadi ya. Jadi presentasinya ini berupa tulisan saja ya anak-anak ya, tapi sensei minta berupa seperti ini ya. Sebentar, seperti ini ya minasang. Nah, yang sensei minta hanya ini, bikin ininya ya, kalian buat, ditulis ya, masalahnya apa. Nah, ini bisa dalam bahasa Jepang ya. Kemudian penyebab dan cara antisipasinya dalam bahasa Indonesia. Nah, judulnya itu kalian tiru seperti ini ya, Watashi tachi no machi, kota saya ya. Ini guru pusat tuh nama teman-teman kalian, tapi nggak usah. Tempat surveinya kalian sebutkan, misalnya jalan di depan sekolah bisa, jalan di Sabara bisa, jalan di Silayur dan sebagainya ya. Nah, ini hasil surveinya ini. Jadi bahasa Jepangnya munculnya di sini ya, di masalahnya ya. Michiga abu naik des ya, misalnya jalannya berbahaya, banyak lubang gitu ya. Jadi masalahnya itu tidak hanya satu masalah ya Nana ya, bisa dua. Selain itu mungkin Kotsuga fubeng des, misalnya jarang ada transportasi umum, itu juga jadi dua masalah ya. Dan sensei minta kalian sebutkan penyebabnya kira-kira apa. Nah, misalnya jalan berlubang itu karena sering turun hujan dan banyak dilewati oleh truk-truk besar, berat, membawa beban banyak, jadi jalannya gampang rusak. Nah, itu bisa kan dalam bahasa Indonesia. Terus cara mengantisipasinya bagaimana? Nah, bisa kalian survei ya, improvisasi sesuai pengalaman kalian di lingkungan sekitar kalian gitu ya, tanya ke orang tua atau orang-orang di sekitar kalian ya. Nah, kemudian setelah dibuat ini, nah kemudian di bawahnya dikasih ini ya, kalimat seperti ini. Mudah ya, jadi banyak bahasa Indonesianya. Itu ditulis di buku, kemudian difoto, dikirim ke Google Classroom ya. Jadi di sini diulang lagi, Watashi tachi no machi ni suite happyoshimasu ya. Saya akan mempresentasikan tentang kota saya. Permasalahannya adalah Michiga abu naik des. Jadi dari yang list tadi ya, dipresentasikan seperti ini. Permasalahannya adalah jalannya berbahaya. Kenapa? Banyak sampah berserakan di jalan. Ini dalam bahasa Indonesia saja. Ya, Nana ya. Kemudian penyelesaiannya adalah pertama-tama saya rasa penyebab jalan itu berbahaya karena Pemda tidak melakukan perbaikan jalan.
Ini jangan niru seperti ini plak ya, karena setiap permasalahan di kota itu berbeda-beda ya. Untuk mengatasi hal tersebut, sebaiknya kita melapor ke Pemda. Kemudian nanti akan diperbaiki ya dengan kas kota mungkin ya. Kemudian selanjutnya penyebab banyaknya sampah berserakan di jalan adalah titik-titik dijelaskan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itu tadi ada di sini ya. Nah, jelas ya anak-anak ya. Jadi kalian buat ininya, kemudian dipresentasikan secara singkat di sini. Terakhir, korede warimasu, arigato gozaimasu. Nah, selesai sampai di sini. Terima kasih. Ya, ini sekali lagi tidak usah dibuat video, tapi berupa teks ya, tulisan saja. Jelas ya anak-anak ya? Hai, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama itu mengenai denah kota, yang kedua itu tentang adiwiyata ya, permasalahan di kota, di lingkungan kalian. Hai, baik. Pola kalimatnya sudah selesai ya anak-anak ya. Kita refleksi untuk yang kedua. Titik-titik ga, titik-titik des. Nah, ini apa tadi fungsinya? Kaitannya apa? Menyebutkan permasalahan yang ada di kota ya. Misalnya banyak kemacetan, apa tadi? Jutai ga oi des. Misalnya sungainya kotor, kawa ga kitanai des, dan seterusnya ya anak-anak ya. Kemudian ada kata soste. Soste itu adalah kemudian atau lalu ya, kata penghubung ya. Tadi disebutkan di mana soste-nya? Oh, tidak ada ya. Jadi nanti bisa kalian lihat lagi, cek di PowerPoint ya. Yang jelas jika bertemu kata soste itu artinya lalu atau selanjutnya. Oh, ada tadi ya, kemudian dalam bahasa Indonesia. Hai, berikutnya adalah kotoba no benkyo. Kosakata yang bisa dipelajari, kalian pelajari sendiri ya. Oh ya, baik, ini sensei bantu menjelaskan tentang partikel ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 partikel ya. Cara bacanya yang pertama adalah ni. Ni itu fungsinya adalah ini, menyatakan keberadaan ya, tempat. Ya tadi ya, machi ni. Nah, di kota saya, di sini maksudnya titik-titik ga arimas, tergantung ya konteksnya, kalimatnya luas ya. Jadi ni itu menyatakan keberadaan ya, di ya. Sedangkan de, nah ini beda ya. Kalau de itu juga menyatakan tempat ya, keberadaan, tapi bedanya yang dilihat gambarnya ya. Ini adalah ada aktivitas ya, ada aktivitas di tempat tersebut. Misalnya belajar di sekolah. Nah, ini ya, di sini gakkode, tempatnya pakai de ya. Gakkode benkyou shimasu, belajar di sekolah. Beda dengan sebelumnya ya. Di sini tidak ada aktivitas, misalnya menyebutkan fasilitas umum. Machi ni tadi apa? Ada bank, misalnya ginko ga arimasu, ada bank. Tapi kalau ada kegiatan belajar itu tidak boleh pakai ni, tapi pakainya de. Jelas ya? Kemudian partikel e itu apa? Kalian sudah tahu ya, ini tempat tujuan, artinya ke. Misalnya pergi ke sekolah. Ini juga tempat ya. Tempat. Ini tentang tempat ya, partikel tentang tempat. Jadinya apa? Gakkoe ikimasu, biasanya kata kerja, pergi ke sekolah. Atau pulang ke rumah, uchie kaerimasu. Gitu ya, jadi ada tempat uchi, tapi karena tujuan, partikelnya tidak boleh ni atau de, tapi e. Jelas ya bedanya. Kemudian untuk kara, sudah tahu ya, kara itu dari, made itu sampai. Ini sama-sama tempat ya, biru-biru ini diisi tempat. Dari Surabaya sampai Semarang. Surabaya kara, Semarang made. Dari rumah sampai sekolah, uchi kara, gakko made. Paham ya anak-anak ya? Silahkan diputar ulang video ini supaya paham. Hai, ini nanti ada semua di PowerPoint, silahkan dipelajari atau ketika tatap muka akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Hai, berikutnya bungka, budaya, ini hanya untuk pengetahuan saja ya, tidak ditugaskan. Nah, ini mengenai alat transportasi fasilitas umum ya. Nah, alat transportasi umum apa yang ada di kotamu? Nah, beda ya, ada yang dekat stasiun ya kereta. Kalau di Semarang itu adanya bus trans ya, bis ya. Nah, apakah sering digunakan? Nah, ini
didiskusikan tentang permasalahan transportasi umum di kotamu. Ini kalau di kelas ya, ini tidak ditugaskan. Boleh kalian pelajari untuk menambah wawasan saja ya. Nah, ini ada banyak